الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ودليلا على آلائه وعظمته وسببا للمزيد من فضله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali pertemuan Jumat ini, khatib ingin mengajak kepada pribadi dan kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan ketakwaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih diberikan kemampuan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari sekian orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang diberikan oleh Allah kesanggupan untuk membuktikan keberimanan itu dengan menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat yang kita tunaikan yang bertepatan dengan pekan ketiga di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijrah, 16 Mei 2025 Masehi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, ada keterangan di dalam Al-Quran tercantum di surah Al-Baqarah di ayat 197 yang kemudian terangkai sampai dengan ayat 203 terkait keistimewaan pada rangkaian 3 bulan utama sebagai penutup di tahun Hijriah yang kelak akan dikuatkan pula keutamaan khusus di bulan itu melalui keterangan Nabi Muhammad SAW yang kelak didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang sanadnya tersambung kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keterangan Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah di ayat 197 itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin, al-hajju, rangkaian haji menuju puncak penunaiannya itu, ashhurum ma'lumat, disiapkan dari bulan-bulan yang telah viral diketahui di kalangan masyarakat dunia. Ada rangkaian persiapan haji menuju ke puncaknya. Ada 2 bentuk jamak dalam bahasa Arab. Ada yang diungkapkan bentuk dengan jamak qillah, bentuknya plural tapi dapat dihitung jari, 3, 4, 5 qillah, bentuknya af'al. Ada jamak sifatnya kathrah, menunjuk banyak, di atas 7, 8, 9, 12 dan seterusnya. Di dalam Al-Quran, bentuk jamak menunjuk pada bulan hitungan waktu ditunjukkan dengan 2 kata. Ada bentuk jamak yang qillah seperti di ayat ini, Al-Hajju ashhur. Ada bentuk jamak yang kathrah menunjuk pada setahun 12 bulan,
Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ketika disebutkan jumlah setahun 12 bulan, Al-Quran menggunakan kata syuhur. Ketika menunjuk pada persiapan orang yang akan berangkat haji, sudah siap, sudah punya perbekalan, sudah ada kuotanya, tinggal berangkat, persiapannya ditunjukkan dengan bentuk qillah, ashhur. Ini menunjukkan diksi yang tidak mungkin dirangkai oleh manusia. Ini menunjukkan kekuatan kata Al-Quran, sekaligus juga memberikan petunjuk firman Allah yang tak mungkin dikaryakan oleh manusia. Poinnya adalah, jika ada yang sudah siap untuk berangkat, sudah ada kuotanya, sudah tersusun rencananya, sudah siap pemberangkatannya, maka persiapkanlah haji itu nanti hingga puncak pelaksanaannya di tanggal 9 Dzulhijjah dalam wukuf itu, pada bulan-bulan sebelumnya yang sudah dibiasakan oleh kalangan masyarakat lampau. Maka jika dihitung dengan pendekatan jama' bentuk qillah, maka para ulama menyimpulkan umumnya persiapan dimulai sejak Syawal. Ramadan selesai, kemudian Idul Fitr, pertengahan Syawal, akhir Syawal, orang sudah mulai mempersiapkan berangkat haji. Itulah sebabnya kenapa ada yang berangkat di akhir Syawal, kenapa ada yang berangkat di awal Dzulqa'dah. Pertengahan sekarang, Mei sama dengan Dzulqa'dah, mulai berangkat sebagai persiapan menuju puncak haji. Poinnya hadirin, saking pentingnya haji ini disiapkan jauh sebelumnya, bekalnya dilatih sebelum berangkat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Al-Quran, yang mau berangkat silahkan siapkan bekal terbaiknya. Tapi bekal terbaik itu bukan berapa banyak uang yang Anda bawa, baju yang Anda kemasi, materi yang Anda kumpulkan. Persiapkan kekuatan spiritualmu, kekuatan takwamu, karena itu yang akan mendorong pada keberhasilan dalam penunaian ibadah haji itu. Hadirin, tidak ada ibadah dalam Islam yang disiapkan beberapa bulan sebelumnya. Bekalnya dianjurkan dalam Al-Quran, caranya diberikan penguatan, manasiknya disebutkan, kemudian presisi tujuannya pun langsung diturunkan melalui keterangan Nabi SAW. Selain memberikan perubahan kepada diri, jaminan Allah ditetapkan dengan kalimat lisan Nabi yang pasti, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan karya Nabi, bukan keinginan Nabi, tapi jaminan yang Allah berikan melalui lisan Nabi SAW. Dicantumkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1773, dikuatkan dalam Sahih Muslim, nomor hadis 1349. Sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Umrah satu kepada umrah berikutnya, ada orang pernah umrah, kemudian dia umrah lagi, antara satu umrah dengan umrah kedua, kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kecil secara otomatis di antara dua umrah itu, tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa besar yang harus ditaubati. Wal hajjul mabrur, adapun haji yang ditunaikan dengan benar rukunnya, dengan ikhlas penunaiannya, membawa perubahan pada perilaku orang yang menunaikannya, maka laisa lahul jazaa, tidak ada pahala yang senilai dengan pengorbanan yang telah diberikan. Anda sholat hanya fisik, Anda zakat dengan uang, haji menggunakan ibadah fisik, tawaf fisik, sa'i fisik. Tak mungkin berangkat kecuali Anda punya bekal uangnya, ada pikirannya, ada spiritualnya, ada fisikalnya. Menggabungkan tiga elemen dalam manusia, tidak ada pahala yang sepadan bagi orang yang berhasil hajinya, kata Nabi, illal jannah, kecuali surga. Hadirin, apa dibalik rahasia haji ini sehingga jaminannya itu langsung surga? Bukan pahala yang 10 kali lipat, sedekah yang 700 kali lipat, baca Al-Quran setiap hurufnya 10 kali lipat. Tapi haji, jika Anda berhasil menunaikannya, kata Allah, surga. Wafat syahid. Apa dibalik rahasia haji ini? Apa hikmah dibalik haji ini?
Dan adakah kesempatan bagi orang yang belum berhaji atau selama hidupnya tak punya kesempatan haji tapi mampu mendapatkan hikmahnya? Dalam bahasa lain, dia bisa mabrur sekalipun tak punya kesempatan berhaji. Apakah bisa mendapatkan jaminan yang serupa? Hadirin, secara singkat dan padat, haji dalam bahasa Arab bimaknal qasdu, berarti sesuatu yang tertuju, terfokus pada satu arah. Juga seakar dengan kata hajah, sesuatu yang dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan yang pokok. Jadi ketika seseorang menunaikan ibadah haji, pada hakikatnya dia sedang menuju pada satu tempat untuk memenuhi kebutuhan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Kebutuhan fisiknya, kebutuhan pikirannya, kebutuhan rohaninya, spiritualnya. Jika ini terpenuhi dengan baik dan paham esensi di balik haji itu, maka hadirin, kembalilah dia dari haji dengan mengenal dirinya seutuhnya, tahu tentang hakikat hidupnya, tahu fungsi fisiknya apa yang harus digunakan, dari matanya, telinganya, lisannya, sampai ke ujung kakinya, tahu bagaimana cara menggunakan pikirannya untuk menjalani hidup, tahu bagaimana cara menggerakkan spiritualnya, bagaimana dia bisa hidup dan menjaga rohaninya, dan dijaga itu sesuai ketentuan Rabbnya sampai dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mampu mengerjakan itu sesuai dengan tujuan hidup dia diciptakan, dari sifat dan hikmah haji secara filosofinya dapat dia itu, maka itulah yang menjamin seseorang mendapatkan surga. Jadi tidak semua orang berangkat menunaikan haji, lantas kemudian dia pulang, tidak terpenuhi tentang fungsi fisiknya, tidak mengerti tentang jalan hidupnya, tidak paham menggunakan pikirannya, intinya tidak dapat mabrurnya, maka dia hanya mengorbankan biayanya, fisiknya, pikirannya, dan belum tentu mendapatkan jaminannya. Hadirin, secara singkat kita gabungkan secara konseptual dalam pemaparan yang singkat dan padat. Quran surah ke-51 di ayat ke-56, Allah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya itu sebagai ibadah penghambaan kepadaku, kata Allah. Jadi semua aktivitas kehidupan kita disifati oleh Al-Quran dengan nama ibadah, apapun profesinya. Turunan ibadahnya dijelaskan kemudian di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan pahamilah, pelajarilah, ketika engkau sudah paham pelajaran itu, ingat-ingatlah. Karena itu diterjemahkan iz dengan kata ingatlah. Bagaimana Anda bisa ingat kalau belum pernah mengetahui? Maka dari itu fasenya pelajari, pahami, teliti. Setelah paham, ingatlah tentang ini. Apa yang harus diingat? Aku viralkan kepada kalangan malaikat tentang fungsi kehidupan manusia di bumi itu. Ini aku tegaskan, jangan pernah ragu, tanamkan itu pada dirimu dan hatimu yang paling dalam. Ja'ilu fil ard, aku tetapkan semua manusia yang hidup di tapak yang dia injak di bumi. Al-ard itu setiap tempat yang kita pijak. Anda menginjak Jakarta, itu ard Anda. Kita di Indonesia, itu ard kita. Ada yang tinggal di Libya, itu ardnya. Ada yang tinggal di Mesir, itu ardnya. Ada yang di Amerika, itu ardnya. Setiap tempat yang kita pijak, khalifah. Memiliki 3 makna. 1, pemakmur. 2, pembawa kesuksesan. Dan 3, sifat yang akan saling menggantikan. Saudara, pemakmur berasal dari kata amara, sifatnya umrah, ritualnya disebut dengan umrah. Tingkat tertinggi di atas umrah itulah haji. Apa itu makmur? Segala hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Jadi ketika kita diciptakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, hakikatnya berkehidupan ini membawa manfaat. Lisan kalau bicara ada manfaatnya. Telinga kalau mendengar, yang didengar bermanfaat. Mata kalau memandang, yang dipandang bermanfaat. Anda melangkah ke tempat yang membawa manfaat. Anda bekerja di tempat yang membawa manfaat, mendapatkan rizki yang bermanfaat. Dan segala yang terkait dengan manfaat itu sifatnya disebut dengan umur. Kuotanya disebut dengan ajal. Ajal itu secara harfiah bukan waktunya meninggal, tapi batas berkehidupan.
Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat punya kuota hidupnya. Jika sudah tiba waktunya, tidak bisa dimajukan, tak mungkin dimundurkan, wafat dia. Kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Dalam rangka mengisi ini, kita harus mengerti kenapa kita ada di muka bumi ini. Apa yang Anda kerjakan? Berangkat gelap, pulang gelap, duduk, berdiri, tidur, bangun lagi. Kemana arah hidup ini? Maka diberikan oleh Allah arah, ada vektornya. Didefinisikan, kamu hidup, upayakan beribadah. Cara ibadahnya membawa nilai manfaat dari ujung kepala sampai ujung kaki dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Itulah cara mengisi hidup yang disebut dengan umur. Jadi kalau Anda ditanya berapa umur Anda, pertanyaan itu dititipkan pada lawan bicara untuk mengkonfirmasi selama hidup Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Berapa hidup selama 40 tahun yang bermanfaat? Sebagai suami sudahkah bermanfaat untuk istri? Sebagai ayah sudahkah bermanfaat untuk anak? Sebagai tetangga membawa manfaatkah bagi tetangga kehidupan kita? Sebagai karyawan, pimpinan sudah menghasilkan manfaat untuk kehidupan? Lisan sampai ke ujung kaki, pikiran sampai ujungnya. Kedua, hadirin, sesuatu yang membawa kesuksesan. Jadi kalau Anda hidup, jangan tanggung. Kuliah, ayo, diberikan potensi sampai sukses yang paling tinggi. Bekerja, ada potensinya, raih kesuksesan tertinggi. Anda mau di birokrasi, diplomasi, mau di bisnis, potensinya diberikan oleh Allah, tinggal kemampuan dan semangat kita untuk menggalinya. Selama hidup, upayakan sukses di bidang apapun, dan dari kesuksesan itu lahirkanlah manfaat dalam kehidupan. Bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan kedudukan, bisa dengan tenaga. Dan terakhir, saling menggantikan. Tidak ada yang hidupnya abadi. Satu saat kita yang hidup sekarang akan digantikan oleh anak kita berikutnya. Generasi sekarang akan hadir generasi berikutnya. Itulah sebabnya kenapa banyak ayat dalam Al-Quran mewasiatkan kepada kita agar mendidik generasi kini sehingga bisa melanjutkan legasi kebaikan di masa depan demi kemuliaan hidup yang kita capai sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, orang yang haji diajarkan itu, dipakaikan kain ihram sebagai kafannya. Ahrama yuhrimu ihraman, orangnya muhrim. Kalau sudah pakai kain itu, dia bertekad, selama hidup ini aku akan membawa yang bermanfaat. Aku akan meninggalkan yang haram-haram, yang dilarang. Dan pada hakikatnya, aku hidup menunggu kematian. Gambarannya pakai kain ihram. Kita ini walaupun nggak pakai itu balutan kain kafannya sudah ada. Ditunggu oleh ajal. Saya, Anda, kita tinggal menunggu ajal. Walaupun nggak dipakaikan, ini balutan kematian sudah ada. Pertanyaan berikutnya, kalau nanti wafat apa yang dibawa pulang? Maka mulai pakai kain ihram, itu gambaran. Hei, apapun yang kau lakukan, kamu pasti meninggal. Kalau yang haji langsung dipakaikan supaya dikenali, pakai, kamu akan wafat. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Si fulan dipanggil Allah, apa artinya? Meninggal. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, sekalipun dipanggil untuk selamanya. Maka mulai dia tawaf 7 kali, gambaran aktivitas 7 hari dalam sepekan. Apakah hanya putar-putar? Anda berangkat gelap, pulang gelap, menjauhi, mendekati, sibuk di kemacetan, kadang-kadang mengantri. Apa yang Anda lakukan? Cuma keluar, dapat uang, makan, tidur, kerja lagi. Kalau cuma demikian, kata Buya Hamka, hewan pun bisa mengerjakan itu. Dia keluar, dia makan, dia keluarkan kotorannya, dia tidur kembali. Lantas apa legasi kehidupan kita? Maka dalam tawaf diajarkan 7 putaran, jangan cuma berputar-putar. Ada zikirnya, ada saling bantunya, ada harmoninya, ada sifat tidak mengganggu. Jangan karena hanya ingin cium hajar aswad, injak kaki orang, dorong orang. Jangan karena satu proyek Anda harus dorong orang lain, hancurkan orang lain. Rizkinya sudah teratur, tinggal bagaimana cara kita mengerjakan itu secara teratur. Hadirin, setelah itu kemudian kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ada keseimbangan, dunia mesti sukses. Wa fil akhirati hasanah, akhirat mesti sukses. Bagaimana mengejar kesuksesan dunia? Sa'i, bukan lari-lari kecil. Dari kata sa'a, usaha yang serius, yang sungguh-sungguh, mulai dengan pikiran yang jernih. Anda mau kerja mesti optimis. Pikiran yang jernih, rumuskan, mitigasikan, konsepnya siapkan, maka Anda berada di setengah puncak kesuksesan. Sofa, dari kata tasfiyah, mengejar marwah, puncak kesuksesan tertinggi. Kadang-kadang kita kerja ada di atas, kadang mesti turun ke bawah. Ada peluang, Anda kejar, walaupun dengan setengah berlari. Walaupun sampai ke puncak,
Boleh jadi bukan itu yang harus kita dapatkan. Kadang kita ikut tender, yang dapat orang lain. Kadang kita yang susah, yang raih orang lain. Mesti 7 kali bolak-balik. Tapi keringat yang keluar, itu selalu akan dinilai. Boleh jadi kita yang berusaha, anak kita yang dapat. Hasil dari anak itu sesungguhnya akumulasi pekerjaan keras yang kita lakukan. Hajar yang bolak-balik, Ismail yang dapat, keluar airnya. Kata ibunya, zam, zam, zam. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Maka rezekinya mengalir sampai hari ini, tidak pernah berhenti. Orang yang selalu menjadi sa'i dalam hidupnya, optimis, punya persiapan, dia kerjakan dengan kerja keras, dan dia niatkan karena ibadah, dia menghasilkan legasi yang terkumpul tanpa pernah berhenti. Akhirnya dia tahallul, memberikan kenyamanan pada dirinya, dan bersiap menegakkan yang halal selama hidupnya. Itulah yang pertama direnungkan di Arafat, dibuang di Muzdalifah, dikembalikan kontemplasi di Mina, sampai pulang kembali ke tanah air, membawa nilai kebaikan. Yang jelek keluar, yang baik muncul, itu bir, al-birrun. Bila itu jadi pelaku, disebut mabrur. Haji mabrur bukan gelar, tapi haji yang telah ditunaikan, membawa perubahan perilaku dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Baik fisiknya, baik pikirannya, dan baik arah hatinya. Bagi yang telah berhaji, kita doakan mabrur hajinya. Bagi yang berangkat haji, kita doakan dimudahkan dan dibimbing mabrur hajinya. Dan bagi yang belum berhaji, kita doakan diberikan kesempatan untuk berhaji. Namun bagi yang selama hidupnya tak pernah haji, kita doakan dia mendapatkan hikmah haji sehingga pulang dengan status mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an.